Bayangkan sebuah dunia di mana peradaban dimulai, di mana roda pertama kali ditemukan, dan di mana hukum tertulis pertama kali ditegakkan. Di antara dua sungai besar, Tigris dan Efrat, lahirlah peradaban yang dikenal sebagai Mesopotamia, yang artinya tanah di antara sungai-sungai. Pada awal abad ke-4 SM, bangsa Sumeria mendirikan kota-kota pertama mereka di wilayah yang kini kita kenal sebagai Irak modern. Mereka adalah pelopor dalam berbagai bidang seperti pertanian, astronomi, dan hukum. Dalam cerita ini, kita akan menilai kehidupan mereka, warisan yang mereka tinggalkan, dan bahkan sebuah mitos mengejutkan yang menghubungkan mereka dengan Indonesia. Mesopotamia dikenal sebagai tempat di mana roda pertama kali ditemukan. Teknologi ini mengubah cara manusia berinteraksi dengan dunia. Roda yang awalnya digunakan untuk tembikar, kemudian diadaptasi untuk kereta yang merevolusi transportasi. Selain itu, bangsa Sumeria juga memperkenalkan sistem irigasi yang kompleks yang memungkinkan mereka untuk mengubah lahan kering menjadi ladang subur, menjamin keberlangsungan pertanian mereka. Namun, pernahkah Anda mendengar bahwa ada mitos yang menyebutkan bahwa bangsa Sumeria mungkin berasal dari Indonesia? Mitos ini menarik dan kontroversial. Ada teori yang mengatakan bahwa bangsa Sumeria, peradaban pertama yang dikenal di dunia, mungkin memiliki hubungan dengan Nusantara, wilayah yang sekarang dikenal sebagai Indonesia. Teori ini didukung oleh argumen bahwa pada masa lalu, wilayah Sundaland yang luas, yang meliputi sebagian besar Indonesia dan Malaysia saat ini, menjadi pusat peradaban maju sebelum tenggelam akibat kenaikan permukaan laut sekitar 6.000 tahun sebelum Masehi. Sundaland pada masa itu merupakan pusat teknologi pertanian dan pembuatan tembikar, yang belum ada tandingannya di belahan dunia lain. Ketika daratan ini terendam air, penduduknya terpaksa bermigrasi ke berbagai daerah, termasuk Mesopotamia, yang kemudian dikenal sebagai tempat berkembangnya peradaban Sumeria. Teori ini diperkuat oleh penemuan arkeologis yang menunjukkan adanya kesamaan teknologi dan budaya antara kedua wilayah. Misalnya, tembikar yang ditemukan di kota Ur di Sumeria memiliki kesamaan dengan tembikar dari Asia Tenggara, terutama dalam penggunaan cat merah dan teknik pembuatan. Selain itu, terdapat kesamaan dalam motif tato dan seni pahat antara Sumeria dan budaya Austronesia. Seni tato yang menjadi ciri khas Austronesia juga ditemukan pada patung-patung Sumeria, menunjukkan kemungkinan adanya kontak budaya atau bahkan asal-usul yang sama. Stephen Oppenheimer, seorang dokter ahli genetika yang juga salah satu pendukung teori ini, menunjukkan bahwa migrasi dari Sundaland membawa serta mitologi seperti kisah banjir besar dalam epos Gilgamesh yang memiliki kemiripan dengan cerita banjir besar di Nusantara. Mitologi ini menambah dimensi menarik pada hipotesis tersebut, terutama karena tablet-tablet kuno yang ditemukan di Sumeria menceritakan kisah yang sangat mirip dengan banjir Nabi Nuh. Cerita tersebut yang ditulis dalam huruf paku di tablet Sumeria menggambarkan seorang raja bernama Gilgamesh yang bertemu dengan Utnapishtim yang selamat dari banjir besar dengan menggunakan perahu besar. Kisah ini menambah bukti bahwa ada pengaruh budaya dan mitologi dari wilayah Nusantara ke Mesopotamia. Namun, teori ini masih memerlukan bukti lebih lanjut untuk diterima secara luas oleh komunitas akademis. Meskipun demikian, ia membuka kemungkinan menarik tentang bagaimana peradaban kuno saling mempengaruhi dan bagaimana migrasi manusia purba memainkan peran penting dalam perkembangan budaya global. Kode hukum pertama. Salah satu warisan terbesar dari Mesopotamia adalah Kode Hammurabi, sebuah kumpulan hukum yang dibuat oleh Raja Hammurabi dari Babilonia. Ini adalah salah satu contoh pertama dari hukum tertulis yang mengatur berbagai aspek kehidupan, dari perdagangan hingga hukuman untuk kejahatan.
Mata ganti mata, gigi ganti gigi adalah konsep yang muncul dari sini, menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menegakkan keadilan. Apakah Anda tahu bahwa bangsa Mesopotamia juga adalah pelopor dalam astronomi? Mereka adalah yang pertama kali memetakan bintang-bintang dan menciptakan kalender lunar. Bangsa Mesopotamia sangat tertarik dengan langit malam. Di langit yang gelap dan jernih, mereka mengamati pergerakan bintang-bintang dan planet-planet, mencatatnya dengan teliti. Mereka mengembangkan sistem kalender yang berdasarkan siklus bulan yang dikenal sebagai kalender lunar. Kalender ini memungkinkan mereka untuk merencanakan aktivitas pertanian dan keagamaan dengan presisi yang luar biasa. Lebih dari sekadar mencatat pergerakan benda-benda langit, bangsa Mesopotamia juga berusaha memahami makna di balik gerakan-gerakan ini. Mereka percaya bahwa posisi bintang-bintang dan planet-planet mempengaruhi nasib manusia dan peristiwa di bumi. Ini adalah awal dari ilmu astrologi yang hingga kini masih banyak dipraktikkan di berbagai budaya di seluruh dunia. Apakah Anda tahu bahwa bangsa Mesopotamia membangun observatorium pertama di dunia? Bangsa Mesopotamia membangun struktur-struktur tinggi seperti ziggurat, yang selain berfungsi sebagai tempat ibadah juga digunakan sebagai observatorium untuk mempelajari langit. Dari puncak ziggurat ini, para pendeta astronom bisa mengamati pergerakan bintang-bintang dengan lebih jelas. Salah satu catatan astronomi paling terkenal dari Mesopotamia adalah tablet Enuma Anu Enlil yang berisi ribuan pengamatan astronomi dan ramalan astrologi yang detail. Di dunia seni dan sastra, Mesopotamia juga tidak kalah penting. Epos Gilgamesh, sebuah puisi epik yang berasal dari Mesopotamia, adalah salah satu karya sastra tertua yang diketahui manusia. Mesopotamia adalah tempat di mana peperangan pertama dalam sejarah tercatat terjadi. Di sinilah manusia pertama kali mengangkat senjata melawan satu sama lain dalam konflik yang tercatat, mengubah jalannya sejarah. Runtuhnya peradaban Mesopotamia. Namun, seperti halnya peradaban besar lainnya, Mesopotamia juga mengalami masa kejatuhan. Seiring berjalannya waktu, berbagai faktor mulai menggerogoti kekuatan dan stabilitas mereka. Bagaimana mungkin peradaban yang begitu maju dalam berbagai aspek bisa runtuh? Salah satu faktor utama adalah perubahan iklim yang menyebabkan kekeringan parah, mengakibatkan kelangkaan sumber daya vital seperti air dan pangan, yang pada gilirannya memicu ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Kekeringan yang berkepanjangan ini menghancurkan sistem irigasi yang sangat bergantung pada pasokan air yang konsisten, sehingga mengurangi hasil panen dan menyebabkan kelaparan di banyak wilayah Mesopotamia. Selain itu, invasi dari bangsa-bangsa asing semakin memperparah keadaan. Invasi ini tidak hanya melemahkan kekuatan politik, tetapi juga menghancurkan banyak kota besar dan infrastruktur penting. Bangsa Asyur misalnya, dikenal karena kekejaman mereka dalam peperangan dan kemampuan mereka untuk menghancurkan lawan-lawan mereka dengan taktik militer yang canggih. Konflik internal dan perang saudara juga memainkan peran penting dalam kejatuhan peradaban ini. Pertikaian antar kota-kota negara yang pernah menjadi pusat kekuatan politik dan ekonomi menguras sumber daya dan melemahkan pertahanan kolektif mereka terhadap ancaman eksternal. Perang yang terus-menerus antara kota-kota seperti Ur, Uruk, dan Babilonia menyebabkan kehancuran dan ketidakstabilan yang berkepanjangan.
akhirnya kota-kota besar Mesopotamia ditinggalkan, dan wilayah yang pernah menjadi pusat kebudayaan manusia ini berubah menjadi gurun yang sunyi. Namun apa yang bisa kita pelajari dari peradaban kuno ini untuk dunia modern kita? Mesopotamia mengajarkan kita banyak hal, dari pentingnya sistem hukum hingga cara memanfaatkan sumber daya alam secara efisien. Mereka menunjukkan bahwa inovasi dan pengetahuan bisa mengubah dunia. Koneksi antara masyarakat dan alam serta upaya mereka untuk memahami dan mengatur dunia mereka memberikan kita pandangan tentang bagaimana kita dapat mengatasi tantangan modern. Peradaban Mesopotamia mungkin telah lama berlalu, tetapi warisan mereka tetap hidup dalam banyak aspek kehidupan kita sehari-hari. Dari roda hingga hukum, dari astronomi hingga sastra, mereka telah memberikan kontribusi yang tak ternilai. Dan mungkin di antara semua ini terdapat pesan rahasia tentang betapa pentingnya mencari pengetahuan dan inovasi, serta menjaga hubungan kita dengan alam. Mitos tentang asal-usul mereka yang mungkin terkait dengan Indonesia menambah lapisan menarik pada cerita ini, menunjukkan bahwa dalam setiap legenda selalu ada potensi kebenaran yang perlu kita gali. Dengan ini, kita tidak hanya menghormati peradaban kuno Mesopotamia, tetapi juga mengambil pelajaran berharga yang relevan untuk dunia modern kita.